Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Redi Haruman SPD. Bapak mengajar pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan dalam jabatan lainnya Bapak menjabat sebagai pembantu kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau memberikan materi berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Perlu adik-adik ketahui bahwa dalam pengertian dari wawasan Wiyata Mandala terdapat dua kata, yaitu Wiyata dan Mandala. Perlu juga diketahui sebelum Bapak jelaskan lebih dalam lagi berkaitan dengan apa itu wawasan Wiyata Mandala, perlu juga kalian ketahui bahwa Wiyata itu wawasan itu mengandung arti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata berarti mengandung arti pendidikan Mandala, atau tempat lingkungan Wiyata Mandala, sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu mengandung arti yang lebih rinci lagi, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat dalam dunia pendidikan. Nah, dalam wawasan Wiyata Mandala ini terdapat beberapa unsur. Ada 5 unsur yang terkait dengan Wiyata Mandala. Yang pertama, unsur pertama yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, yang terakhir, dalam unsur Wiyata Mandala itu sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, sekarang selain pengertian dari Wiyata Mandala, terdapat juga sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggara PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM untuk membina dan mengembangkan. Dalam sekolah dan fungsinya tersebut ada 4 pengertian. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Selain fungsinya, sekolah juga memiliki arti lain, bahwa fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Selain fungsi-fungsi sekolah tersebut, ada juga ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah yang pertama, ada guru dan siswa. Jadi kalau tidak ada guru dan tidak ada siswa, salah satunya ini saling ketergantungan. Kalau ada guru tidak ada siswa, berarti ciri sekolah itu tidak ada, pun sebaliknya. Lalu timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga,
terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Setelah fungsi sekolah dan ciri-ciri sekolah yang tadi sudah Bapak sampaikan, ada juga prinsip sekolah. Poin berikutnya yaitu prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu sekolah memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam pembimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapat transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusif. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Nah itu merupakan prinsip-prinsip dari sekolah. Sekarang penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok dari semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat tidak boleh dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, propaganda politik berkampanye tidak boleh juga. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif, yaitu penggunaan sekolah. Hal-hal yang perlu kita ketahui. Bagian dari poin-poin wiyata mandala yang selanjutnya yaitu penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, sekolah menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah: A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat.
Yang D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang E. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Yang G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. Yang H. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang I. Mengadakan karya wisata dan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang poin yang berikutnya yang H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga pendidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penata Wiyata Mandala di sekolah dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana dan prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Jadi menertibkan lingkungan sekolah itu ada yang bentuknya berperangkat keras, ada yang berperangkat lunak. Yang berperangkat keras itu yaitu sarana, prasarana, dan yang perangkat lunak yaitu peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah, pendidik, orang tua, atau siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesediaan, dan sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka melaksanakan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif, ya. Yang A, sekolah memelihara sekolah. Yang B, menciptakan suasana harmonis, ya, dalam lingkungan sekolah baik pendidik, staf, dan siswanya. Yang C, membentuk jaringan-jaringan pengawas atau pengontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang D, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa orientasi siswa. Yang E, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Yang F, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang G, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang H, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Sekarang poin yang keduanya dalam mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala yaitu tahap represif. Kalau tadi tahap preventif, sekarang yang tahap represifnya yaitu yang A, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut baik orang tua atau pendidik, pembinanya. Yang B, membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang D, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan. Yang E, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Yang F, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang G, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, itu mungkin garis besar apa yang Bapak jelaskan, ya, tentang yang pertama tadi pengertian dari Wiyata Mandala, ya. Wiyata Mandala itu seperti apa, terus fungsi berikut dengan
fungsi sekolah, ciri-ciri sekolah, prinsip sekolah, penggunaan sekolah, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, ya. Yang terakhir tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah, juga mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak jelaskan, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, ada manfaatnya, terutama bagi adik-adik calon siswa baru, ya, karena belum selesai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolahnya, jadi masih dianggap calon siswa baru. Nanti setelah selesai kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi siswa baru yang benar-benar dapat bermanfaat, khususnya bagi keluarga, bagi sekolah, bagi agamanya, juga bagi negaranya. Itu saja mungkin dari Bapak. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.